rumahnya dari kemusyrikan, dan diajarkan tata cara tawaf di sekitar Ka'bah yang dimulai dari Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad sebagaimana sudah sekarang menjadi bagian daripada rukun haji dan umrah, tawaf itu sendiri, dan disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad dan sholat di belakang makam Ibrahim. Allah kekalkan semua perbuatan Ibrahim alaihissalam. Dan sekali lagi kata para ulama, selama ada orang tawaf, selama Ka'bah dijadikan kiblat, rujukan bagi umat Islam, berapa juta orang yang sujud ke sana, berapa juta orang yang tawaf, berapa juta orang yang cium Hajar Aswad, berapa juta orang yang sholat di belakang makam Ibrahim, semuanya pahalanya kembali kepada dua manusia terbaik ini, Ibrahim dan Ismail alaihimus salatu wassalam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 125 sampai 129. Al-Baqarah 125 sampai 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'a'is sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'u qalilan thumma atarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitillah, Ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Semua manusia datang ke sana berbondong-bondong. Kalau kita lihat orang yang tawaf, orang yang jalan datang Masjid Haram, sholat, makin lama makin banyak. Sampai sekarang kerajaan Saudi memperluas Masjid Haram itu karena memang sudah tidak menampung. Allah menjelaskan, dan tempat yang aman. Subhanallah, Mekah itu tempat teraman di dunia. Orang mau keluar jam 3 subuh, jam 4, jam 2, kondisinya seperti siang hari, rame, padat, restoran ada, semuanya enak, aman. Orang mau bolak-balik masjid, tidur di masjid, tidak ada gangguan. Allah sudah menjanjikan. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dikenang tadi tempat telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dengan kami, tentu di sini kita mengerjakan bukan karena makam Ibrahimnya ya, karena perintah Allahnya. Sama antum sujud menghadap Ka'bah. Bagaimana antum jawab kalau ada orang bilang orang Islam itu larang sembah berhala, tapi buktinya mereka sujud ke Ka'bah, Ka'bah juga berhala, batu. Tentu jawaban kita apa? Kita bukan sembah Ka'bah. Yang kita lakukan adalah sujud menghadap Ka'bah karena perintah Allah. Kalau perintah Allah ke lautan, kita ke lautan. Kalau ke pohon, kita ke pohon. Perintahnya ke Ka'bah. Makanya Ka'bah rumah. Dinamakan Baitillah ya. Kalau rusak, diperbaiki. Saya pernah waktu masih mahasiswa sana, pernah bangunannya diperbaiki, renovasi, diperbaiki. Sampai Ka'bahnya ditutup full. Diperbaiki semua, dikokohkan lagi. Kiswanya diganti setiap tahun. Kita menghormati karena Allah memerintahkan untuk menghormati. Sama dengan Hajar Aswad. Antum cium kenapa? Sudah makan belum tadi nih? Kenapa dicium Hajar Aswad? Karena perintah Allah. Kenapa kita tawaf? Karena perintah Allah. Kenapa kita sa'i? Karena perintah Allah. Kenapa kita menyembelih? Karena perintah Allah. Kenapa bahkan kita hidup di sini dan kita mengerjakan apa kita menikmati yang halal, meninggalkan haram, semua karena perintah Allah. Seorang suami baik sama istrinya, bakti sama orang tuanya, mengurus anak-anaknya, mencari nafkah banting tulang, istrinya mentaati suaminya, membersihkan rumah, merawat dirinya, merawat anak-anaknya, merawat suaminya, semua karena Allah. Pernah Umar bin Khattab berdiri di depan Hajar Aswad, kemudian beliau berkata dengan suara keras di musim haji, supaya orang semua dengar, "Hai Hajar Aswad, saya benar-benar demi Allah tahu kau hanya batu biasa.
Kalau bukan saya dengar kalau saya tidak melihat, kalau bukan karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Maksudnya menghormati Hajar Aswad, iya, tapi jangan sampai berlebihan. Harus digarisbawahi poin itu, sehingga tidak ada hal-hal yang salah di sini. Umar bin Khattab pernah menebang pohon yang dikenal dengan syajarah tempat baiat Ridwan. Nanti kita pelajari itu pada saat sulhu Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah. Ada pohon di situ, Nabi SAW pernah membaiat 1398 sahabat. Sebenarnya jumlah mereka 1400, sama Nabi satu orang munafik ikut, tidak mau membaiat Nabi SAW. 1368 yang membaiat. Lalu Nabi SAW menjamin semua ashabus syajarah yang membaiat Nabi di bawah pohon, gitu kan? Dikenal dengan baiat Ridwan, itu pasti masuk surga. Pohon ini di zaman Umar bin Khattab banyak orang datang sembah-sembah, sholat di situ, gantung surbannya, ikat untahnya, menganggap berkah. Apa yang Umar lakukan? Izinkan Umar tebang pohon itu. Sama Umar ditebang. Karena ini pohon, setelah baiat pun Nabi SAW tidak pernah satu kali pun datang ke sana, tidak pernah suruh hormati pohon itu, tidak pernah juga ya, mengunjunginya secara khusus, enggak. Sama dengan Gua Hira, sama dengan ya, Jabal Nur itu, kemudian Jabal Thur, tempatnya Nabi SAW sembunyi. Satu kali saja setelah hijrah ke Madinah, setelah menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini, setelah itu Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira, tidak pernah datang secara khusus ke gunung Jabal Nur seperti banyak sekarang jemaah haji yang melakukan, sengaja naik jauh-jauh sampai ada yang jatuh meninggal. Padahal Nabi SAW tidak pernah naik lagi ke situ. Tidak pernah sama sekali, tidak pernah instruksikan, tidak pernah suruh sahabat. Padahal pembebasan kota Mekah terjadi sekali saja pada saat ya, kejadian wahyu maksudnya ya, pada saat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Misalnya di atas ada orang gambar-gambar, tulis, taruh sejadah gitu. Sama juga di tempat-tempat lain. Ini kadang-kadang karena kesalahpahaman saja. Semestinya tidak dilakukan. Lakukanlah seperti apa yang baginda Nabi SAW perintahkan. Baik. Dikatakan di sini teman-teman sekalian, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitillah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah makam Ibrahim tempat solat, dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Yang dimaksud dengan bersihkan adalah bersihkan dari kotoran dan jaga dari kemusyrikan atau kemaksiatan. Nanti akan kita pelajari. Ada kisah dua orang namanya Isaf dan Nailah berzina depan Ka'bah, akhirnya dikutuk jadi patung sama Allah. Ayat 126 tadi, ayat 125, sekarang 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku akan beri kesenangan sebentar, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 21-27, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina atau membangun dasar-dasar Baitillah bersama Ismail seraya berdoa. Ini tadi yang saya bilang teman-teman, saya saksi bahasan para ulama tafsir tentang Ibrahim dan Ismail hanya berdua membangun Ka'bah. Karena instruksi Allah begitu, tidak minta tolong sama orang. Makanya dikatakan di ayat di sini, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitillah bersama Ismail. Bisa saja Allah mengatakan bersama Jurhum, bersama masyarakat Mekah, gitu kan. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ini sunnah teman-teman sekalian, setiap kali kita sudah berbuat apa-apa, amal ibadah apapun, usahakan selalu diikutkan dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tapi di sini yang tepatnya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya. Kalimat ini teman-teman sekalian diucapkan oleh dua nabi yang mulia, walaupun mereka sudah tahu ini perintah Allah, mereka nabi Allah dan mereka sudah ikhlas kepada Allah, tapi mereka masih mengatakan, ya Allah terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 128-nya, ayat 128, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh juga kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguhnya Engkau lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.
Jadi pada saat itu sudah ada berita datang dari Jibril alaihissalam setelah bangun Ka'bah, setelah proses tadi adanya ya, proses penyembelihan kurban yang tidak jadi penyembelihannya, kemudian proses jumrah melontar syaitan tadi, kemudian proses istrinya Ibrahim alaihissalam Hajar pada saat sa'i antara Safa dan Marwah dimasukkan nanti dalam rangkaian manasik haji ya, dan umrah gitu. Kemudian dikatakan, dan terimalah taubat kami, sungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. 129, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Kata para ulama maksudnya adalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Karena setelah meninggalnya Ismail tidak ada nabi di Mekah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan membacakan, utuslah ya Allah Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan hikmah. Al-hikmah artinya sunnah, serta mensucikan mereka, sungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kalau tentang maqam Ibrahim juga ada disebutkan dalam ayat lain teman-teman sekalian. Disebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya di sekitar Ka'bah itu terdapat tanda-tanda yang nyata kalau memang kisah Ibrahim benar. Allah pastikan di antaranya ada maqam Ibrahim, pijakan kakinya. Barang siapa yang memasuki Baitillah menjadi amanlah ia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Tentu dalam Islam wajibnya adalah yang pertama satu kali, sisanya menjadi sunnah. Yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitillah. Sanggupnya baik dia sanggup karena harta dan fisiknya sudah ada atau dia dibayarkan oleh orang lain. Masuk di dalamnya kesanggupan. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan ini disebutkan di dalam sebuah riwayat kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan ya, para pengawal-pengawalnya, panglima perangnya untuk mendatangi semua wilayah kaum muslimin, kemudian melihat kalau ada orang-orang yang tidak pergi haji sementara dia mampu dan belum pernah haji, untuk diambil hartanya sebagai jizyah. Karena dianggap dia mengingkari haji itu. Kenapa dia nggak pergi? Gitu ya. Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai Ka'bah teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril alaihissalam lalu berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, panggillah orang untuk haji. Kata Ibrahim alaihissalam, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku ini? Manggil semua manusia pergi haji. Zaman sekarang aja ada mikrofon, ada telepon, belum tentu bisa panggil semua orang gitu. Ibrahim alaihissalam bilang, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku? Apa kata Jibril alaihissalam? Tugasmu hanya menyampaikan. Ma 'alaika illal balagh. Cari tempat tinggi, naik, panggil, teriak saja. Hai manusia, datanglah haji ke Mekah. Sudah. Selebihnya urusannya Allah. Lihat bagaimana Allah memilih para nabi-nabi teman-teman sekalian. Sulit sekali memang orang-orang seperti kita yang masih subhanallah kadang-kadang disampaikan kalau Allah kalau Rasul masih bimbang. Para nabi-nabi disuruh apa saja yakin ini perintah Allah. Kalau memang itu perintah Allah. Ibrahim alaihissalam naik ke gunung yang dia anggap tinggi lalu dia teriak. Dia mengatakan, hayyuhan nas utu ilal hajj. Hai manusia, datanglah kerjakan haji. Maka pada saat itu suara Ibrahim alaihissalam dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan dibawa dengan hikmah Allah oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi, dan semua orang beriman mendengar kalimat itu dan tergerak untuk datang. Semuanya dari seluruh muka bumi. Allah menceritakan dalam surah Al-Hajj, menceritakan masalah haji, surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 26 sampai 29.
26 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifin wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di sekitar Baitillah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan aku, kata Allah melalui Jibril AS kepada Ibrahim. Jangan sampai ada kemusyrikan di sini. Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, juga orang-orang yang rukuk dan sujud. Bersihkan, mudahkan buat mereka. Bersihkan segala macam najis dan kotoran dan patung-patung syirik dan seterusnya. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ini yang dikatakan tadi, panggil manusia untuk pergi haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Padahal Ibrahim AS berteriak dari gunung Mekah, dari seluruh dunia, kata Allah, mereka akan datang kepadamu dari seluruh dunia dan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Kata ulama tafsir, maksudnya unta mereka kurus. Dhamir itu kurus, gitu kan? Kenapa kurus? Karena perjalanan terlalu jauh ke Mekah dari pelosok bumi ini, yang datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maksudnya manfaat di sini adalah ternyata orang beriman tidak sendirian. Kita kalau pergi haji, kita lihat kita punya komunitas banyak, semua suku, semua bahasa, berjuta-juta orang semua mengerjakan yang sama. Apalagi kalau sudah pakai ihram di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, itu pada saat pakai ihram, subhanallah, kita lihat presiden pun, raja pun sama. Kemudian dikatakan itu manfaat buat mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maksudnya di sini adalah hari-hari haji, tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Karena haji ada 6 hari, 8 sampai 13. 8 dan tanggal 13 sunnah, 4 hari 9, 10, 11, 12 hari wajib. Tanggal 8 jemaah haji masuk ke Mina. Dan ini hukumnya sunnah. Dikenal dengan hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Mereka pakai ihram dari rumah mereka. Kalau orang Mekah, kalau orang pendatang kayak kita misalnya jemaah haji, maka mereka pakai ihram dari hotel mereka masuk ke Mina. Lalu mereka mengerjakan sholat jamak qasar takdim di waktu duhur. Duhur dan asar dijamak, digabung, dikasar, dipangkas. Yang dipangkas hanya sholat yang rubaiyah, 4 rakaat, duhur, asar dan isya. Dan kasus jamak, jadi tidak ada qasar kecuali 4 rakaat ya. Subuh nggak mungkin jadi 1, maghrib nggak mungkin 1,5, gitu ya. Dan jamak hanya boleh duhur sama asar dan maghrib sama isya, nggak boleh yang lain. Jadi duhur sama asar, maghrib sama isya, nggak boleh asar sama maghrib, nggak boleh isya sama subuh, nggak boleh subuh sama duhur. Yang bisa hanya duhur sama asar saja, maghrib sama isya saja. Dan yang dipangkas, dikasar hanya yang rubaiyah 4 rakaat, duhur sama asar dan isya. Maghrib kalau jamak dengan isya cuma tetap 3 dan isyanya yang 2. Di takdim, dimajukan di waktu duhur. Jemaah haji di sana bertasbih, bertahlil, bertakbir kepada Allah, ya. Mereka mengatakan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, berzikir, membaca Al-Quran. Biasanya kalau travel kita atau jemaah kita diadakan pengajian. Walaupun kadang-kadang subhanallah kita sayangkan banyak di antara mereka yang lalai pada saat itu. Artinya ngobrol-ngobrol saja, buang-buang waktu, makan, minum, bolak-balik masuk kamar mandi, nggak ada gunanya ini. Kecuali darurat, tapi banyak yang begitu. Ringkas cerita, dijamak qasar takdim, kemudian sampai maghrib, maghrib juga sama, dijamak sama isya, dikasar isyanya dan ditakdim di waktu maghrib. Kemudian mereka istirahat. Tanggal 9 hari Arafah, hari wajib. Kan tadi saya bilang 8 sampai 13. Tanggal 9 jemaah haji masuk ke Arafah. Dan ada 3 lokasi kita di musim haji: Mina, Arafah, Muzdalifah. Enggak ada lokasi lain, 3 ini. 3 ini tentu ada Masjidil Haram, nanti itu lain. Masjidil Haram itu wilayah yang ini berdekatan, yang kita harus dikenal dengan Masjidil Haram.
Nanti tanggal 9 kita masuk ke Arafah, habis sholat duha, kemudian pakai baju ihram. Ini hari wajib haji. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Di kerajaan Saudi sekarang kalau ada pun orang yang sudah sakit, ya sudah datang haji niat haji kemudian sakit di rumah sakit, selama dia masih hidup dipakein ihram pada hari itu, hari Arafah, dipakein infus, diantar pakai ambulans. Gitu. Karena hadir di Arafah adalah sebuah kewajiban, dianggap sudah haji. Yang lainnya kalau punya udzur, sakit dan sebagainya bisa diganti dengan sembelihan. Baik, tanggal 9 itu teman-teman sekalian jemaah haji tunggu sampai dari pagi duha sampai terbenam matahari, dan tidak boleh tinggalkan Arafah sebelum terbenam matahari. Dan kata Nabi SAW, tidak ada hari sepanjang tahun, tidak ada hari-hari ya, yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah. Makanya orang yang haji dianjurkan berbanyak ibadah, yang tidak haji dianjurkan puasa hari Arafah. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, tanggal 9 Zulhijjah, ini satu hari sebelum Idul Adha. Puasa hari Arafah yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu, satu tahun, dan 365 hari ke depan. Jadi kita dapat 700 sekian hari pembersihan dosa dengan satu hari puasa. Malam tanggal 9 dianjurkan jemaah haji ke Muzdalifah, dan ini disunnahkan, sunnah mentakhirkan sholat di jamak maghrib isya, tapi diterlambatkan di waktu isya dan isyanya dipangkas, sholatnya di Muzdalifah. Lewat tengah malam, kalau bisa tunggu sampai subuh bagus, kalau nggak bisa maka lewat tengah malam sudah boleh menuju ke lokasi yang setelahnya. Atau kalau kita anggap sunnahnya kita selesaikan sampai subuh hari tanggal 10, ini Idul Adha. Jemaah haji di Idul Adha ini mengerjakan salah satu dari 3 perbuatan yang semuanya wajib. Tapi kalau salah satunya dikerjakan sudah boleh tahallul, berkurban, atau jumrah aqabah, atau tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Cuman teman-teman kalau kita sudah kurban, kita juga sudah jumrah, ya, salah satunya kalau 3 sudah dikerjakan sudah boleh tahallul, ganti baju biasa, tapi tetap wajib dikerjakan. Cuma kalau antum masih baru kurban dan baru jumrah aqabah, belum tawaf ifadah, ini semuanya halal kecuali suami istri, belum boleh berhubungan walaupun sudah pakai baju biasa. Dia jadi halal berhubungan kalau selesai tawaf ifadah. Dan jumrah aqabah di tanggal 10 wajib diselesaikan pada saat itu. Kalau yang kurban dan juga tawaf ifadah boleh sampai selesai haji, hari tasyrik, maksudnya di hari terakhir, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13 dengan hari tasyrik. 11, 12 wajib, tanggal 13 sunnah. Ini kerjanya jemaah haji pakai baju biasa saja. Mereka menjamak duhur asar, jamak qasar takdim, maghrib isya jamak, di qasar isya ini di jamak takdim juga selama 3 hari. Dan tiap hari mereka cuma jumrah, melontar kecil sedang besar, kecil sedang besar, kecil sedang besar. Bagi perempuan boleh diwakilkan kepada laki-laki. Biasanya di Indonesia dikatakan kalau tanggal 12 tinggalkan Mina, ini tinggalnya di Mina. Ya. Kalau mereka meninggalkan Mina dikenal dengan nafar awal, tapi Allah alam saya sendiri tidak pernah temukan istilah ini ya. Ini nafar awal, dan kalau tinggal sampai tanggal 13 dikenal dengan nafar thani. Tapi mestinya dikatakan adalah lebih afdal, ini boleh keluar dari jemaah haji di hari tanggal 12, tapi tanggal 13 lebih afdal. Kata Allah liman ittaqa. Itu kurang lebih ringkas masalah haji. Tentu fadilah haji banyak sekali tentunya. Di antaranya siapa yang pergi haji tidak rafath, tidak mengucapkan kata sayang, cinta, rindu kecuali pada pasangan halalnya, tidak fusuk menyentuh secara fisik, salaman, ciuman, pelukan, dan juga tidak jidal, berdebat-debat di haji. Maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dalam hadis lain dikatakan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Haji mabrur itu haji yang mengikuti rukun dan syarat-syaratnya. Juga dalam hadis lain dikatakan haji dan umrah dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Kata para ulama dari ayat tadi, di mana Ibrahim alaihissalam menjadi penyebab daripada terjadinya haji ini, maka semua rangkaian haji dipanen pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail alaihi mussalatu wassalam.
Ini yang dimaksud dengan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Tadi sudah saya sebutkan tadi, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Karena di hari tasyrik, 4 hari itu, hari Nahar atau hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13, ini 4 hari makan dalam Islam. Namanya hari makan, hari menikmati daging kurban. Dan di 4 hari ini hukumnya tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Ya. Baik, di sini dikatakan oleh Allah agar